Semangat pagi, 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 pagi. Apa kabar Batam? Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Rini, Diamond Master dari Kota Malang. Satu quotes yang sangat berharga. Kehilangan uang dapat dicari. Waktu yang hilang tak akan pernah kembali. Satu quote ini mewakili perjalanan hidup saya di Atomi, Bapak Ibu. Jadi saya ini adalah anak yang sangat bersyukur karena saya mempunyai orang tua yang hidupnya cukup, meskipun sederhana tapi cukup, segala kebutuhan saya dicukupi. Dari kecil sampai saya dewasa, sampai akhirnya saya menikah, mau nggak mau kita harus punya keluarga sendiri dan punya penghasilan sendiri. Saya menikah dengan orang Jakarta dan waktu itu memang kami tinggal di Malang karena orang tua saya waktu itu lagi posisi sakit keras. Waktu itu kami akhirnya harus bekerja. Suami istri harus bekerja dan nggak lama saya hamil dan melahirkannya itu 2 anak berdekatan. Jadi yang satu 2007, satu 2008. Istilahnya kejar setoran. Cuman masalahnya Bapak Ibu ya, anak 2 waktu berdekatan, orang tua bekerja, dua-duanya bekerja. Anaknya akhirnya saya titipkan sama orang tua saya plus saya tambah 1 babysitter. Karena dua-duanya cowok, itu ribut terus, rebutan babysitternya. Jadi akhirnya anak yang kecil ini tidur sama babysitter, makan sama babysitter, pagi nggak pernah ketemu saya udah kerja, malam nggak ketemu saya juga. Karena waktu saya pulang dia udah tidur. Sampai berjalan 5 tahun, anak saya ini jadi anak sus. Jadi kalau ditanya sama temen saya gitu ya, ini teman saya bercanda, cuman bercandanya nyebelin. Valen, kamu anaknya siapa sih? Anak sus. Jawabannya begitu. Valen, kamu anaknya siapa? Anak sus. Buat bercandaan, saya diketawain. Tapi terus terang Bapak Ibu, di hati saya itu berat, itu sakit. Anak yang saya lahirkan malah bilangnya anak sus, bukan anak mami. Sampai akhirnya setelah 5 tahun saya memutuskan berhenti bekerja. Karena nggak bisa, saya nggak mau anak ini jadi anak sus terus. Setelah 5 tahun saya memutuskan berhenti bekerja, mau nggak mau saya harus kehilangan 1 penghasilan. Suami saya akhirnya bekerja di Surabaya, saya di rumah bingung ngurus anak. Terus terang ya, untuk mengembalikan anak saya yang nomor 2 ini, dari anak sus jadi anak mami, itu saya butuh 1 tahun untuk terapi. Itu butuh waktu dan bayar harga Bapak Ibu. Dari situ akhirnya saya memikirkan gimana sih caranya supaya saya bisa bekerja dari rumah, menjaga anak saya, tapi bisa dapat penghasilan. Nah, sebelum saya menjalankan 3 bisnis ini, saya itu jadi marketing. Tahu marketing Bapak Ibu? Sales ya. Tapi saya itu marketing singkatan dari makelar everything. Apa aja dijual. Yang bisa dijual, dijual. Cuman masalahnya, saya itu nggak punya bakat berdagang sama sekali. Saya itu nggak bisa ngambil cuan, nggak bisa ngambil untung ke orang. Kata orang terlalu baik. Itu kata orang. Masalahnya saya tuh nggak bisa berdagang, nggak bisa jualan, nggak pinter jualan. Akhirnya ya nggak berjalan juga marketing saya. Lalu akhirnya saya ketemu 1 bisnis, saya dengarkan di radio waktu itu. Bisnis ini bisa dikerjakan di rumah, bisa menghasilkan 1 hari 2 juta rupiah. Langsung melek, dengerin radio di perjalanan langsung melek. 2 juta per hari, gila. Sebulan 60 juta. Langsung saya pengen ikut. Saya pengen ikut. Setelah tahu ternyata itu adalah trading option.
main saham kalau orang bilang, tapi namanya option ya. Itu saya belajar dan saya bilang, saya ini nggak punya modal. Ya, lah terus gimana caranya bisa trading? Saya pinjam duit pakai kartu kredit. Dengan harapan adalah itu modal bisa kembali pada waktu saya nanti untung di trading. Ternyata Bapak Ibu melalui prosesnya yang katanya 2 juta per hari itu semua bohong. Bukan bohong, tapi saya yang nggak bisa menjalankan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar orang trading bisa kaya, memang ada. Orang-orang kaya di dunia itu semua mainnya adalah trading. Cuman kalau Anda nggak ngerti caranya, nggak bisa, ya jangan main-main. Dalam hitungan hari, dengan modal 2.000 US, atau sekitar, kalau 2.000 US berarti 30 juta ya, itu satu malam habis Bapak Ibu. Habis, uangnya hilang. Bukan jadi tambah banyak, bukan jadi 60 juta per bulan, langsung habis. Stres nggak Bapak Ibu? Duit ini duit hutang loh, bukan duit tabungan loh. Yang kedua setelah itu, masih belum kapok. Sudah habis duitnya, dikasih tahu kalau trading pakai robot aja. Kalau robot trading kamu nggak usah masang, langsung robotnya bekerja. Pengen dong balikin duit ya, namanya punya utang, pasti kita pengen balikin duit kan. Masuk lagi duit. Duitnya modalnya pakai apa? Kartu kredit lagi. Jadinya gali lubang, tutup lubang. Itu berlangsung beberapa tahun. Dalam arti dengan kejadian yang 2 bisnis yang saya jalankan, itu hutangnya itu sampai beberapa tahun. Karena apa? Ya karena saya nggak punya uang untuk bayar. Hati-hati Bapak Ibu memilih bisnis. Yang ketiga akhirnya saya ketemu satu bisnis lagi namanya network marketing. Kata kuncinya sama. Kerjaan yang bisa dikerjakan di rumah, emak-emak berdaster bisa sukses, yaitu MLM. Tetapi 1 tahun saya gagal juga. Loh, katanya Atomy MLM. Kok yang ini gagal? Ya, karena di MLM yang sebelumnya itu harus bayar, tutup poin ya. Lalu produknya saya sendiri pribadi nggak bisa pakai. Jadi saya nggak bisa cerita ke orang lain. Itu kata kunci kenapa Anda gagal di network marketing. Jadi 3 bisnis ini saya jalankan dalam arti kurun 5 tahun 3 bisnis saya lakukan. Hutang saya itu numpuk sampai ratusan juta Bapak Ibu. Ada hampir 200 juta. Karena apa? Gali lubang, tutup lubang. Itu menjadi satu kata kunci yang sangat menakutkan buat Bapak Ibu yang mau berbisnis. Anda nggak punya modal, jangan main-main untuk melakukan bisnis sama sekali. Apalagi kalau bisnis itu dari awal udah pasti bayar. Lalu itu menjadi satu masalah buat saya. Kalau sudah hutangnya banyak Bapak Ibu, jadinya stres. Kalau sudah stres, anak nanya aja, "Mah, mau tanya PR, apa sih? Sana-sana kerjakan sendiri." Itu udah dari dalam diri. Suami telepon, saya. Udah emosi terus bawaannya. Karena apa? Karena pikirannya di otak saya itu cuman gimana caranya nutup utang ini Bapak Ibu. Ini saya buka aib saya, itu supaya Bapak Ibu bisa bersyukur bahwa Anda sekarang yang hadir itu ketemu dengan bisnis Atomy. Anda harus bersyukur bahwa Anda sudah mendapatkan kesempatan untuk merubah hidup Anda. Dulu waktu saya dikenalkan Atomy, akhirnya 2018 saya dikenalkan Atomy, saya langsung menolak. Saya bilang, MLM? No way, saya tidak mau MLM, sudah kapok ya, bilangnya gitu. Tetapi waktu itu karena gratis, karena bilangnya nggak usah bayar, sudah daftar aja, sini kasih KTP. Dan sponsor saya orang Taiwan Bapak Ibu. Akhirnya dengan terpaksa saya kasihkan KTP saya ke orang Taiwan itu.
Saya kirim KTP-nya, didaftarin, oh saya punya ID Atomi nih, gratis beneran. Lalu yang saya di dalam pikiran saya, yang dia jelaskan adalah Atomi itu nggak perlu bayar, nggak perlu modal untuk menjadi member, nggak perlu stok barang, dan nggak perlu tutup poin. 3 poin ini yang membuat saya akhirnya, ini berbeda dengan MLM yang saya jalankan sebelumnya. Jadi menurut saya ya udah, nothing tulus kan Bapak Ibu. Kalau Anda jalan, alhamdulillah. Kalau enggak jalan, ya udah. Karena menurut saya ini no risk, saya enggak keluar duit sama sekali. Itu di pikiran saya di awal. Lalu sponsor saya kasih tahu cara jalannya gampang. Saya bilang saya enggak bisa jualan ya. Saya udah bilang saya enggak bisa jualan. Seperti Bu Yani katakan, enggak perlu jualan di Atomi. Anda cuma apa? Anda pakai produknya, setelah Anda coba, Anda sharingkan ke orang lain, setelah Anda sharing ke orang lain, Anda hadir di seminar seperti ini. Bapak Ibu hadir di seminar ini tadi dapat apa? Kenal dengan Atomi itu apa? Company-nya ya. Kenal dengan produk B-Komplek. Kenal dengan produk apa tadi? Conditioner herbal, Ibu yang berkele itu. Kenal dengan Acne, Derma. Anda belajar, Anda tahu. Hadir di seminar. Jadi awalnya saya waktu menjalankan bisnis Atomi itu bukan karena bisnisnya Bapak Ibu. Kalau dilihat ada foto saya ya, saya itu pemakai. Sama seperti Ibu Lasmi tadi, saya itu punya kulit jerawat. Malah panggilan saya dulu muka tomat, hidung Pinocchio. Karena apa? Jerawatnya banyak di hidung. Jadi hidungnya tambah maju kayak Pinocchio. Padahal saya nggak suka berbohong. Ya, lah dari saya pakai, kalau Anda lihat prosesnya seperti ini, Anda lihat wajah saya sekarang, teman-teman saya dulu nanya enggak, Rini kamu pakai apa? Kok mukanya udah enggak muka tomat lagi? Kok mukanya enggak Pinocchio lagi hidungnya? Orang pasti nanya, saya cuman cerita aja, oh saya pakai Atomi, produk Korea. Jadi dari saya pemakai, saya user aja, saya belum jalanin bisnis Bapak Ibu. Tetapi dengan orang melihat hasil saya, mereka akhirnya mau jadi member. Dan dari pertanyaan, dari sharing saya, mereka jadi member. Akhirnya saya jadi auto consumer, di mana saya pemakai dan saya cerita ke orang lain. Itu yang saya lakukan di awal. Saya nggak berharap dapat duit banyak di Atomi. Dalam arti di awal saya mikir, ya udahlah disuruh pakai, saya pakai. Disuruh cerita, saya cerita. Lalu disuruh hadir di pelatihan, ya saya hadir di seminar-seminar seperti sekarang ini. One Day Seminar, Success Academy, saya punya center di Malang, jadi saya melakukan pelatihan-pelatihan juga. Karena apa? Untuk menambah ilmu. Nah, dengan 3 hal itu Bapak Ibu, terus terang saya sudah dapat bonus lah lumayan ya di Atomi ya. Seminggu pairing sekali lah. Itu menurut saya udah luar biasa banget. Sebulan bisa 4 kali. Dengan cuman pakai, saya sharing, saya selalu hadir di setiap seminar-seminar. Tetapi pada waktu saya merasa, duit ini kok masuk terus ya, bener-bener masuk ke rekening saya bilang saya mau menjalankan bisnis ini. Itu yang harus saya lakukan karena apa? Saya ngerasa benefitnya bagus, saya nggak perlu berhutang. Saya nggak perlu melakukan, harus punya modal banyak untuk menjalankan bisnis ini. Nggak perlu seperti dulu lagi, sampai terjatuh ke dalam hutang. Cuman masalahnya apa? Di awal-awal terus terang hutang saya itu, saya cerita, dibantu oleh orang tua saya. Saya itu nangis-nangis ke papa saya, minta tolong untuk bantu bayar hutang saya. Jadi waktu itu akhirnya papa ngasih saya 1 cek, nanti kamu yang bayar cicilannya. Dia bilang begitu. Saya bilang, Pak, Mah, kalau saya sukses, saya mau mengembalikan semua uang ini dan saya mau membahagiakan kalian. Itu janji saya ke orang tua saya di 1 tahun pertama saya, padahal penghasilan Atomi saya belum banyak. Bapak Ibu, kalau Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis ini, Anda harus lihat keluarga Anda dulu. Anda lakukan 8 step to success. Bu Yani bisa sampai Leaders Club. Itu yang dilakukan cuman 8 step to success, 8 langkah sukses.
Apa sih itu? Yang pertama adalah Anda harus tentukan tujuannya. Motivasinya apa? Itu harus Anda cari dulu Bapak Ibu. Bukan uang yang dikejar. Kenapa saya bilang begitu? Dulu saya mengejar uang 60 juta per bulan. Itu apa? Keserakahan saya. Saya menjadi greedy. Pengen cepat, dapat duit cepat. Akhirnya tidak melakukan prosesnya. Temukan motivasinya. Kalau Anda bilang, Bu, saya mau menjalankan bisnis ini, saya semangat sekali. Cari dulu motivasinya apa. Why? Why Anda? Mengapa Anda bilang mau menjalankan bisnis ini? Anda berarti sudah memutuskan menjadi pebisnis. Sudah bukan lagi pemakai, sudah bukan lagi auto consumer. Tapi Anda memutuskan mau menjalankan bisnis ini. Kalau Anda sudah ketemu motivasinya, sudah ketemu why-nya, tuliskan dalam buku Life Scenario. Kenapa setelah 2018-2019, saya sampai 2019, saya cuma bilang, saya ya sebagai auto consumer aja. Tetapi ada satu hal yang merubah mindset saya, bahwa saya harus mati-matian berjuang di Atomy dan saya sudah menemukan motivasi saya. Itu di November 2019. Ini motivasi saya, bisa tonton satu video berikut. Ini ulang tahun terakhir orang tua saya. 2019 keluarga kami berkumpul yang terakhir. Papa mama saya sehat Bapak Ibu ya. Tiba-tiba September papa saya meninggal. Tidur malam keadaan sehat, meninggal. 3 minggu kemudian mama saya yang meninggal. 3 minggu Bapak Ibu. Sehat, tidur siang, tiba-tiba meninggal. Sebagai anak, saya udah bilang ke mereka, kalau saya sukses, saya mau bahagiain mereka. Masalahnya, waktu nggak bisa berputar kembali. Saya mau bayar hutang ke siapa? Saya mau membahagiakan siapa? Mereka udah nggak ada. Buat teman-teman ya, yang sekarang hadir bersama keluarganya, peluk mereka. Karena apa? Yang bisa dijadikan motivasi Anda untuk harus sukses di Atomy, itu adalah orang yang Anda cintai, orang yang Anda sayangi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menemukan motivasinya, sudah menemukan why-nya, tuliskan dalam life scenario. Setelah why-nya dapat, Anda lakukan ini dengan komitmen, disiplin. Komitmen itu berarti Anda harus bayar harga. Harga itu bukan uang, bukan sekedar uang, tenaga. Anda harus positive thinking bahwa apa? Ini bisnis yang bisa merubah hidup saya menjadi lebih baik. Anda harus all out. Ini contoh dari saya berani bayar harga Bapak Ibu ya. Produk dulu waktu awal-awal saya antar sendiri ke setiap consumer saya. Lalu saya perjalanan dari Malang ke Kebumen, itu yang di atas itu ya, Depot Lestari, itu di Kebumen, itu cuma ketemu 1 orang Bapak Ibu. Jadi saya diajak sama member saya, Rin, cuma ketemu 1 orang di Kebumen, mau enggak? Saya bilang, jalan, saya jalan. Saya sama suami naik mobil ke Kebumen, biarpun 1 orang, saya jalan Bapak Ibu. Ada lagi di Semarang, di Jakarta, saya bisa ke Batam. Saya ketemu dengan partner saya di Batam, itu enggak pernah kenal. Dari member to member. Ketemu pertama kali di bandara, dia jemput saya, oh ini toh namanya A gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bayar harga, mau ketemu orang biarpun cuma 1 orang, itu enggak masalah. Karena dari 1 orang itu, di belakangnya mereka bisa ketemu partner-partner yang lain. Jangan berpikir bahwa, cuma 1 orang. Itu akan membawa Anda
sampai ke banyak member yang lainnya dari satu orang aja. Pikirkan itu di mindset Anda. Langkah yang ketiga, name list. Langkah yang keempat, invitation, mengundang. Langkah yang kelima, show the plan, Anda menjelaskan tentang Atomy. Dan langkah yang keenam, itu follow up. Itu hubungannya Anda dengan orang lain. Ya Bapak Ibu ya, bukan Anda sendiri, tapi Anda dengan orang lain. Pada waktu Bapak Ibu mau menulis name list, atau Anda mau invite orang itu, tulislah daftar nama itu sebagai nama orang yang akan saya berkati. Ya, bukan prospek, bukan calon prospek, tapi nama orang yang akan saya berkati. Dengan Anda memikirkan, saya mau memberkati orang lain dengan produk Atomy atau dengan bisnis Atomy, Anda akan menuliskan dengan lancar name list Anda. Mr. Pak bilang 250 nama. Itu akan Anda tuliskan dengan lancar. Karena apa? Di pikiran Anda mau memberkati mereka. Bukan menjadikan alat untuk Anda sukses. Karena bedanya pada waktu Anda berpikir bukan memberkati mereka, Anda pasti mikirnya gini, si A cuman tukang satpam, gak mungkin deh kayaknya beli produk Atomy. Si B cuman pembantu rumah tangga, gak mungkin kayaknya dia bisa jalanin bisnis. Di pikiran Anda itu sudah macam-macam. Tetapi pada waktu Anda, dalam pikiran Anda melakukan 4 hal tadi, 4 langkah tadi, dengan ingin memberkati orang lain, itu akan menjadi berkat untuk Anda. Percayalah, pada waktu Anda mau mengundang mereka hadir ke pertemuan, Anda gak akan malu mengundang mereka. Anda minta duit gak ke mereka untuk datang ke seminar? Minta duit gak? Nggak minta duit kan? Waktu Anda menjelaskan Atomy, Anda minta duit nggak ke mereka? Nggak minta duit, kenapa harus malu? Nggak perlu malu Bapak Ibu. Saya pernah ketemu sama ipar saya, dia bilang, saya kalau suruh jalanin bisnis Atomy, MLM, saya takut dijauhin sama teman saya. Ngapain kamu harus malu? Kita nggak mau menipu kan? Saya juga udah ketipu bolak-balik juga nggak masalah. Anda nggak mau menipu kan? Ya lakukan, ajak mereka, invite mereka, kenalkan mereka Atomy, follow up mereka. Karena apa? Anda mau memberkati mereka. Dengan orang-orang yang sudah pakai produk Atomy, dengan orang-orang yang sudah menjalani bisnis Atomy, hidup mereka terberkati. Itu yang akan menjadi Anda sukses. Yang ketujuh adalah Anda harus konsultasi. Sponsor itu adalah orang yang sudah menjalankan Atomy ini beberapa lama ya. Jadi mereka akan tahu masalah-masalah yang Anda hadapi di lapangan. Anda perlu melakukan konsultasi. Yang kedelapan adalah Anda harus melakukan duplikasi. Duplikasi itu adalah duplikasi prosesnya bagaimana leader Anda menjadi sukses. Bukan duplikasi hasilnya aja. Wah, Pak Bill sudah punya mobil mewah nih gitu ya. Bukan mobilnya yang dilihat, prosesnya yang diduplikasi. Jadi buat Bapak Ibu, kembali ke quote terakhir, bisa diputarkan satu videonya Bu. Hidup itu terus berjalan Bapak Ibu ya. Dari Anda bayi, dewasa, sampai Anda menjadi orang tua, Anda pun jadi lansia, waktu akan terus berjalan. Kita nggak pernah tahu orang yang kita cintai itu kapan meninggalkan kita. Ini waktunya buat Anda menemukan motivasi Anda untuk bisa membuat orang-orang yang Anda cintai itu merasakan kebahagiaan. Waktu tidak dapat kembali berputar, tetapi dengan waktu kita bisa merubah hidup menjadi lebih baik. Atomy Indonesia, ayo bisa.